Shalom Jemaat Kerinduanku Church yang sedang menyaksikan Renungan Kerinduanku via YouTube. Saya Pastor Andrew Pelialu. Senang sekali bisa berjumpa dengan Anda di hari ini. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya percaya akan membangkitkan apapun yang menjadi permasalahan kita. Dan membangkitkan iman kita dalam kehidupan kita. Maka dari itu sama-sama kita akan mulai renungan ini dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami yang hidup, Roh Kudus Sang Teman Sejati yang tidak pernah sekalipun meninggalkan kami. Kami bersyukur atas berkat dan rahmat-Mu yang tidak pernah habisnya dalam kehidupan kami. Dan kami percaya bahwa yang menjadi masa lalu kami, yang mengikat kami, segala belenggu dosa kami mau merdeka di hari ini ya Bapa. Kami mau lepas dari semua masalah kami ya Bapa. Ajari kami untuk mengandalkan-Mu dalam setiap laku kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sambut firman-Mu di hari ini. Haleluya. Amin. Hari ini temanya adalah merdeka dari masa lalu. Kadang kita sebagai orang percaya kita lupa bahwa kita tidak bisa melangkah ke depan. Kita tidak bisa maju karena kita masih terjebak dengan hal-hal di masa lalu. Kita masih terjebak dalam dosa kita yang membuat kita stuck di situ saja. Yang membuat kita stagnan. Maka dari itu firman Tuhan di 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan seperti ini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan apa? Ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Banyak orang percaya yang hidup dalam Kristus, tapi masih terikat dengan masa lalunya. Masih terikat dengan lukanya. Masih terikat dengan dosa, dengan traumanya. Padahal Tuhan telah memberikan kemerdekaan sejati. Maka dari itu poin yang pertama, masa lalu bukan penjara selamanya. Sama-sama dengan saya katakan, saya mau bebas. Setiap kita memiliki masa lalu. Ada yang indah, tapi ada yang juga tidak indah. Ada yang pahit. Tetapi firman Tuhan yang berkata kepada kita bahwa yang lama sudah berlalu. Itu berarti kita tidak perlu tinggal dalam rasa bersalah kita. Dalam malu kita, dalam trauma kita, masa lalu kita tidak harus mendikte masa depan kita. Petrus dulu pernah menyangkal Yesus 3 kali. Tetapi itu tidak menghalanginya untuk menjadi pemimpin gereja mula-mula. Tandanya apa? Pak, Bu. Tandanya bahwa masa lalumu tidak menentukan masa depanmu. Tetapi identitas anak Allah itulah yang menentukan masa depanmu. Percayalah bahwa masa lalumu bukan penjara untuk engkau tidak bisa bergerak. Engkau tidak akan terjebak di situ. Tetapi engkau harus yakini bahwa masa depanmu itu indah pada waktunya. Makanya poin yang kedua, Kristus membebaskan bukan mengikat. Yesus datang bukan untuk menghukum masa lalu kita, tetapi untuk menebus dan memulihkan. Di kayu salib, semua dosamu dan dosaku Tuhan ampuni. Tuhan tebus. Segala luka yang sampai detik ini masih terbuka dan masih bikin engkau sakit, telah Tuhan tebus, telah Tuhan ampuni dengan darahnya yang mahal. Maka dari itu, ketika saya dan saudara menerima Kristus, kita tidak hanya sekedar diampuni, tetapi kita dibebaskan. Amin. Yohanes 8 ayat 36 mengatakan seperti ini. Jadi apabila anak itu siapa? Yesus Kristus itu sendiri. Ketika anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Dalam hiruk pikuk 17 Agustus ini, saya percaya bukan hanya sekedar umur negara kita yang 80 tahun, dan negara kita merasa merdeka selama 80 tahun.
Tetapi kita semua dapat dimerdekakan dari segala hal yang membelenggu kita di hari ini. Engkau mungkin masih belum bisa mengampuni papamu. Engkau mungkin masih belum bisa mengampuni perlakuan mamamu. Bahkan engkau masih sakit hati dengan perlakuan pasanganmu. Atau mungkin engkau masih belum terima engkau ditindas dengan mantan bosmu. Tapi percayalah, jangan sampai engkau terjebak dalam masa lalumu. Tetapi percayalah, masa depanmu kalau engkau serahkan sepenuhnya sama Tuhan, Tuhan akan jadikan masa depanmu indah. Karena ingat, poin yang ketiga, hidup sebagai ciptaan yang baru. Sebagai ciptaan yang baru, kita dipanggil untuk meninggalkan identitas lama kita dan berjalan dalam identitas baru sebagai anak Allah. Kita tidak lagi dikenang oleh masa lalu kita, tapi oleh kasih karunia dan rencana Allah, kita dikenang dengan identitas anak Allah itu. Masa lalu kita gak akan menjamin bahwa kita ke depannya akan lebih buruk lagi. Mungkin engkau dulu suka bohong. Mungkin engkau dulu mendukakan hati Tuhan. Mungkin dulu engkau memperlakukan semua orang dengan tindakan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tidak ada kasih dalam hatimu. Tapi percayalah, kalau Tuhan yang bebaskan, Tuhan juga akan menjadikan engkau ciptaan yang baru. Roma 8 ayat yang pertama mengatakan seperti ini. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Condemnation itu hanya datang dari iblis. Iblis bakal condemn kamu. Iblis bakal bilang engkau gak layak. Iblis bakal bilang bahwa engkau bukan anak Tuhan. Karena iblis mengenalmu bukan dengan namamu, tapi iblis mengenalmu dengan dosamu. Tapi Tuhan Yesus tahu dosamu, Tuhan Yesus tahu kesalahanmu, tapi dia masih menyebut saya dan engkau anaknya yang terkasih. Pertanyaannya, mau fokus sama omongan manusia? Mau fokus sama omongan iblis? Atau mau fokus sama omongannya Tuhan? Kalau kita mau fokus sama omongannya Tuhan, berjalanlah bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan pasti akan menyertai kita. Ada beberapa hal yang mungkin tidak sesuai dengan nalar kita. Bahkan kedagingan kita pun harus mati. Kita harus tinggalin semua hal-hal yang kita anggap bahwa pada awalnya itu yang membuat kita survive sampai detik ini. Tapi kita harus buat itu semua mati. Karena Tuhan telah siapkan yang lebih indah. Tuhan telah siapkan yang lebih dahsyat. Karena Tuhan ingin saya dan saudara merdeka dari masa lalu. Bukan hanya secara rohani, tetapi emosionalmu, mentalmu, dan jangan biarkan kesalahan ataupun kegagalan ataupun luka lamamu membuat engkau terjebak. Maka dari itu, di hari ini, jika engkau mau merdeka dari masa lalumu, terimalah kasih karunia-Nya Tuhan. Hiduplah sebagai ciptaan baru yang memiliki masa depan yang penuh harapan dalam Kristus. Tinggalkan masa lalumu dan berjalan bersama dengan Tuhan. Kita tutup Alkitab kita. Kita akan pujian ini. Ku telah mati. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak
tak berarti lagi hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami yang hidup, Roh Kudus Sang teman sejati yang tidak pernah sekalipun meninggalkan kami. Kami bersyukur bahwa di hari ini Engkau mengingatkan kami untuk lepas dari masa lalu kami, untuk meninggalkan segala hal-hal yang membelenggu kami. Kami percaya belenggu dosa kami akan dilepaskan asal kami mengaktifasi Roh Kudus dalam hati kami untuk membuat kami sanggup. Ajari kami Tuhan untuk terus-menerus berjalan dalam langkah-Mu, untuk terus-menerus berjalan dalam path yang telah Engkau siapkan dalam kehidupan kami. Agar kami tidak nyerong kanan nyerong kiri, tapi kami berjalan lurus dengan genggaman tangan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati semua aktivitas kami dalam seminggu ini ya Bapa. Pekerjaan kami, usaha kami, pendidikan kami, masa depan kami, semuanya sukses, berhasil dalam nama Yesus Kristus. Dan kami percaya ada promosi, ada peningkatan, bahkan ada berkat dan mujizat yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sama-sama jemaat Tuhan kita katakan, amin. Ingat, yang punya surga, crazy in love with you. God bless you.